Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Masih tetap semangat ya? Mudah-mudahan saja. Anak-anak ibu, sebelum kita masuki materi kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang pembinaan dalam bidang agama dan dalam bidang sosial. Hari ini kita lanjut pembinaan dalam bidang pertahanan. Nah, anak-anak ibu, untuk menjaga keamanan kota Madinah, Nabi Muhammad itu membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Nah, apa isinya? Yaitu mempunyai hak bersama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kemudian wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Lalu wajib saling menasehati dan melaksanakan kebaikan. Kemudian wajib menghormati kota Madinah. Lalu jika terjadi perselisihan maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu penduduk Madinah ini wajib dilindungi, baik yang berada di luar maupun yang berada di dalam. Nah, anak-anak ibu sekalian, upaya Nabi dalam membina masyarakat Madinah itu adalah membentuk pasukan pertahanan yang siap mempertahankan negara. Bagaimana caranya? Caranya adalah fokus pertahanan yang diutamakan Nabi adalah pertahanan iman dan militer. Lalu musyawarah dalam menentukan taktik, menghindari pertempuran, lalu tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah marah. Kemudian membangun komunikasi militer yang tegas. Selalu waspada terhadap pergerakan musuh, kemudian memberikan pujian dan bersikap terhadap pasukan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW membuat cara-cara tersebut bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi kalimat tauhid serta membela diri agar tidak dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dengan upaya kebijaksanaannya, Nabi Muhammad SAW itu berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan masyarakat yang beragama, sehingga Madinah itu menjadi negara yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Nah, yang selanjutnya adalah pembinaan dalam bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Contohnya, kaum muhajirin itu memiliki keahlian dalam berdagang, sedangkan kaum ansor memiliki keahlian dalam bercocok tanam. Nah, maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, seperti yang kita ketahui, kaum muhajirin itu adalah penduduk asli Mekah yang ikut pindah bersama Nabi ke Madinah. Nah, orang-orang Mekah ini pandai dalam berdagang. Sedangkan kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah, di mana Madinah itu adalah beberapa wilayahnya yang subur dan penduduknya itu pandai dalam bercocok tanam. Jadi, dalam bidang ekonomi, Nabi mengajarkan agar kaum muhajirin dan ansor ini saling tolong-menolong, tukar ilmu dan keahlian supaya memudahkan mereka dalam pekerjaannya. Kemudian anak-anak ibu, Nabi juga mengatur bagaimana dalam penggunaan harta secara islami, yaitu melarang riba. Nah, riba itu kan dilarang sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian zakat harta, lalu sedekah dan menolong fakir miskin, kemudian melarang
perjudian. Nah, semua itu dilakukan Nabi dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan pada masyarakat Madinah. Nah, anak-anak ibu sekalian, selanjutnya pembinaan dalam bidang politik. Nah, Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi, melainkan seorang pemimpin atau kepala negara yang menjadi panutan umat yang mampu membina masyarakat Madinah, khususnya menjadi maju dan berkembang. Beliau menerapkan sistem musyawarah. Nah, dalam hal apapun agar tercipta suasana saling tolong-menolong dan toleransi antar golongan. Nah, Nabi menggariskan etika dan tanggung jawab bersama dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, piagam ini yang dikenal sebagai Manifesto Politik Nabi yang terjadi pada tahun kedua Hijriah atau 623 Masehi. Nah, namun kaum Yahudi itu mengkhianati perjanjian yang telah dibuat tersebut dan memecah belah kaum muslimin. Nah, akhirnya terjadilah peperangan. Nah, anak-anak ibu, mungkin materi kita sampai di sini dulu tentang upaya pembinaan dalam masyarakat Madinah. Mudah-mudahan semoga saja kita dapat mengambil kiprah dan mengambil hikmah dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap pembinaan masyarakat Madinah. Selanjutnya anak-anak ibu, mari kita menuliskan tugas kita pada hari ini. Ada 2 soal. Lihat anak-anak ibu, ini soal kita pada hari ini, 2 soal. Silahkan ditulis di kertas HPS yang rapi ya. Buat namanya, buat hari apa, tanggal berapa. Nah, kemudian kirimkan ke ibu. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Anak-anak ibu tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.